Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah hubungan PKB dan PBNU semakin memanas selama beberapa pekan terakhir. Konflik keduanya semakin meruncing lantaran Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf tidak terima dan menolak pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI untuk mengusut dugaan permasalahan dan indikasi korupsi penyelenggaraan haji 2024 oleh Kementerian Agama yang dipimpin oleh adik kandungnya Yakut Cholil Koumas. Kemudian, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur dianggap telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga. Padahal Dini diduga tewas setelah dilindas mobil dan dianiaya oleh putra anggota nonaktif DPR RI Edward Tanur itu pada Oktober tahun lalu. Dan informasi terakhir ini terkait badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus menghantam Indonesia. Fenomena ini konon masih akan terjadi sampai dengan akhir 2024 nanti. Kondisi tersebut jelas sangat ironis mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi selain faktor sumber daya alam dan teknologi. Semua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restu Wulandari. Konflik PBNU dan PKB makin meruncing. Masalah keduanya sebenarnya sudah memanas sejak Pilpres 2024 lalu lantaran polarisasi dukungan politik yang berbeda. PBNU di bawah pimpinan Yahya Cholil Stakuf mendukung Prabowo Gibran, sementara PKB jelas mendukung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar yang tampil sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Belakangan konflik keduanya semakin meruncing lantaran Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf tidak terima dan menolak pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI untuk mengusut dugaan permasalahan dan indikasi korupsi penyelenggaraan haji 2024 oleh Kementerian Agama yang dipimpin oleh adik kandungnya Yakut Cholil Koumas. Yahya Stakuf menilai pembentukan Pansus Haji diinisiasi dan disahkan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR sebagai usaha untuk menyerang dirinya. Penilaian Yahya ini dikarenakan Menteri Agama adalah adik kandungnya. Maka Pansus Angket DPR yang disahkan Muhaimin kepada Menteri Agama dinilai secara langsung sebagai upaya PKB dan Muhaimin menyerang dirinya dan PBNU lewat DPR. Padahal pembentukan Pansus Haji adalah hasil kesepakatan seluruh fraksi di DPR, bukan cuma disepakati oleh Muhaimin selaku Wakil Ketua DPR. Seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan membentuk Pansus Haji dalam paripurna ke-21 pada 9 Juli lalu. Keputusan itu diambil setelah 35 anggota DPR mengusulkan hak angket terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Salah satu pengusul terkemuka yakni Selly Andriani Gantina dari fraksi PDIP. Jumlah anggota Pansus terdiri dari 7 orang dari fraksi PDIP, 4 fraksi Golkar, 4 Gerindra, 3 Nasdem, 3 PKB, dan lain-lain. Totalnya 30 orang dari fraksi berbeda. Usai bergulirnya Pansus Haji, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kemudian melontarkan rencana untuk membentuk tim 5 atau semacam panitia khusus atau pansus tentang PKB pada akhir Juli 2024 lalu. Dalam keterangan resminya, Gus Ipul mengklaim elit PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal ketika partai itu didirikan. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elit PKB guna menjauhkan partai itu dari struktural NU saat ini. Ia menjelaskan tim ini merupakan upaya untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU. PBNU kemudian menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara Jakarta. Usai rapat, Ketua Umum PBNU memutuskan membentuk tim untuk mendalami sekaligus mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB. Kemudian PBNU menunjuk 2 orang sebagai tim utama, yakni Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Yahya menyebut Anwar Iskandar adalah satu-satunya orang yang tersisa dari para pendiri awal PKB. Sementara Amin Said Husni merupakan wasekjen pertama PKB. Nantinya, kata dia, keduanya akan memberikan rekomendasi kepada PBNU terkait hubungan NU dengan PKB. Tak lama setelah dibentuk, tim ini langsung melakukan manuver. PBNU kemudian memanggil ex-sekjen PKB Lukman Edy di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta 31 Juli lalu.
Usai pertemuan hampir 2 jam itu, Lukman menuding Cak Imin menghilangkan peran Dewan Syuro PKB yang berisikan para kiai-kiai sepuh. Bagi Lukman, menghilangkan peran kiai dalam PKB merupakan masalah yang sangat mendasar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai Gus Yahya dan Gus Ipul kerap menggembosi PKB. Jazilul menegaskan PKB sedari awal menyadari penuh hubungan historis mereka dengan NU. Ia juga mengaku tak pernah menyoal jika posisi PBNU selama ini dinilai berjarak dengan seluruh parpol tak terkecuali PKB. Kita semua tahu bahwa relasi PBNU dan PKB itu sebatas hubungan aspiratif, historis, dan kultural, bukanlah hubungan struktural. Punya batasan kewenangan, fungsi, keindependensian masing-masing. PBNU tidak boleh memaksa diri untuk mengintervensi dan mengendalikan PKB. Seharusnya ada kerjasama yang baik. Kedua belah pihak sebaiknya fokus pada tugas mereka masing-masing. PBNU tetap berfokus pada pembangunan keumatan dan keagamaan, sementara PKB pada bidang politik. Ya, dan semoga Allah merahmati kita semua, dimatikan hawa nafsu dan ambisi negatif, dan dibuka pola pikirnya. Miris rasanya lihat orang-orang pandai ceramah agama mewakili satu tubuh NU sibuk berantem dan jadi tontonan umum. Karena malu dong ya, kaum muslimin yang ngaku paling toleran dan cinta NKRI, tapi kok malah ribut-ribut. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka yang bertikai dan demi kebaikan rakyat Indonesia. Kalau kawan inilah bagaimana komentarnya nih terkait konflik NU PKB yang semakin meruncing ini? Tulis di kolom komentar ya. Vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga. Dini diduga tewas setelah dilindas mobil dan dianiaya oleh Ronald, putra anggota nonaktif DPR RI Edward Tanur pada awal Oktober 2023. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum sudah menyajikan rangkaian perlakuan terdakwa, potongan CCTV dan hasil visum et repertum. Semuanya menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan oleh ban mobil terdakwa. Namun majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik punya keyakinan berbeda. Erin Tuah beserta dua hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo menganggap Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh maupun menganiaya Dini. Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini, ujar Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam sidang putusan 24 Juli lalu. Tak hanya mengabaikan fakta-fakta yang tersaji di muka persidangan, ketiga hakim juga mengesampingkan mens rea atau niat jahat dari Ronald terkait tewasnya Dini yang didahului dengan actus reus atau unsur tindakan berupa melindas dan menampar korban. Dakwaan berlapis berupa pembunuhan dan penganiayaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang dikabulkan. Padahal menampar dan memukul sudah menjadi bagian dari penganiayaan sehingga Korps Adiaksa sangat percaya diri untuk menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara. Berbagai kejanggalan yang terjadi atas putusan bebas Ronald memecut keriuhan di publik. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat Aliansi Madura Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya pada 30 Juli lalu. Dalam orasinya, mereka mengatakan orang mencuri ayam saja bisa dipenjara 4 tahun, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Masa mempertanyakan kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan para hakim yang menangani perkara Dini. Sehari sebelumnya, para wakil rakyat yang duduk di Senayan, Jakarta juga mengkritisi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi 3 DPR RI mendesak agar Erin Tuah, Mangapul, dan Heru yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald segera diperiksa. Pemeriksaan itu untuk mengusut dugaan hakim bermain dalam putusan kasus dugaan penganiayaan oleh Ronald yang menyebabkan kematian Dini. Pernyataan keras dari Komisi 3 disampaikan setelah menerima audiensi keluarga Dini. Agar pemeriksaan terhadap Erin Tuah dan kawan-kawan bisa dijalankan, Komisi 3 akan terlebih dahulu memanggil Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti perkara vonis janggal terhadap Ronald. Publik mengapresiasi langkah tegas DPR, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial jangan tinggal diam atas aroma permainan hukum. Profesi hakim sangatlah terhormat, luhur, dan mendapat label Officium Nobile.
Jangan sampai profesi nan mulia tercemari oleh ulah oknum yang gemar mempermainkan hukum. Ketika hukum sudah dipermainkan oleh mereka yang dijuluki wakil Tuhan di muka bumi itu, wibawa lembaga peradilan di mata para pencari keadilan akan runtuh. Publik tentu tidak ingin situasi tersebut menimpa lembaga peradilan selaku benteng terakhir dari penegakan hukum. Lebih dari itu, kematian dini jangan sampai sia-sia. Ia harus menjadi simbol perlawanan bagi manusia-manusia keji yang gemar menganiaya perempuan. Total pelaporan kasus kekerasan perempuan dalam 8 tahun terakhir yang tercatat di Komnas Perempuan adalah 3.263.585 laporan. Angka tersebut bisa dikurangi asalkan semua pihak termasuk lembaga peradilan mau ikut ambil bagian. Jangan tutup mata terhadap perkara kekerasan berujung maut yang barang bukti serta kesaksiannya sudah begitu terang benderang disajikan di pengadilan. Mirisnya negeri kita ini, pembunuhan di depan mata saja masih dibebaskan. Seperti kasus Ronald Tanur ini, dilindas mobil, ditendang hingga meninggal tapi dibebaskan. Peradilan taman kanak-kanak yang jelas bersalah divonis bebas, yang tidak bersalah mungkin seperti di kasus serupa, kasus Vina misalnya, divonis seumur hidup. Hukum macam apa ini? Sepertinya harus juga nih oknum-oknum hakim moral bejat dipidanakan dan dipecat. Setuju tidak kawan inilah? Tulis ya di kolom komentar. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus menghantam Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni tahun ini lebih dari 101.000 pekerja terkena PHK. Jumlah tersebut hanya turun tipis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 111.852 pekerja. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia memperkirakan fenomena PHK massal masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Kondisi itu jelas sangat ironis mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi selain faktor sumber daya alam dan teknologi. Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, bahkan digadang-gadang bakal mendapat bonus demografi pada 2030, lonjakan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan itu tidak bisa dianggap seperti angin lalu. Perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah yang ujung-ujungnya mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Memang betul kondisi perekonomian global saat ini tengah mengalami kelesuan sehingga berdampak pada penurunan permintaan pasar. Namun itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan. Apalagi menurut Aspek Indonesia, salah satu penyebab badai PHK adalah Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendak nomor 8 tahun 2024 yang merelaksasi impor. Masuknya barang-barang dari luar negeri itu termasuk tekstil dan alas kaki dengan harga miring telah memukul industri dalam negeri lantaran tidak mampu bersaing sehingga membuat sejumlah perusahaan lokal terjungkal. Itu artinya kesalahan terletak pada kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri, bukan sepenuhnya lantaran kondisi geopolitik atau geoekonomi global. Kebijakan semacam itu perlu ditinjau kembali karena tidak memihak atau melindungi pengusaha dalam negeri. Seharusnya kementerian terkait mengundang para pemangku kepentingan sebelum membuat sebuah regulasi. Sayangnya hal seperti itu kerap absen dilakukan pemerintah. Di tengah kondisi laju perekonomian global yang terus melambat, pemerintah mestinya pintar dan kreatif bersiasat bagaimana caranya menjaga agar perekonomian domestik tetap sehat, bahkan jika perlu meningkat. Salah satu caranya adalah dengan meninjau kembali berbagai regulasi yang berdampak buruk bagi pengusaha dalam negeri. Jika perlu, berikan insentif pajak dan berbagai kemudahan lain kepada mereka yang mampu menggerakkan industri pada tenaga kerja. Jangan malah dihambat, apalagi dipersulit dengan membuka keran impor selebar-lebarnya. Pemerintah juga jangan alergi dengan kritik apalagi sibuk saling menyalahkan antar kementerian atas kondisi tersebut. Lebih baik introspeksi apakah kebijakan yang selama ini dibuat lebih banyak mendatangkan manfaat atau mudorot. Jika kebijakan itu merugikan, segera koreksi tanpa menunggu korban berjatuhan. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah.
Tak perlu sibuk juga membuat bantahan sana-sini yang ujung-ujungnya lebih sekedar ngeles ketimbang menemukan solusi. Misalnya, saat berbagai lembaga ekonomi merilis data makin terimpitnya kelas menengah Indonesia, bahkan sebagian jatuh miskin, ada menteri yang tidak yakin dengan kesahihan data itu. Kata sang menteri, para pekerja itu bukan jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, melainkan sejak pandemi COVID-19 mereka bermigrasi dari pekerja formal ke pekerja informal sehingga tidak tercatat dalam statistik. Pembelaan seperti itu hanya akan berhenti dalam debat kusir soal data tanpa ada solusi dan korban terus berjatuhan. Tugas negara adalah menyediakan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya bagi rakyat, bukan defensif sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Kita berharap pemerintah ke depannya atau selanjutnya bisa memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan memperluas lapangan pekerjaan, membangkitkan terus UMKM kita, jangan impor dibuka lebar-lebar, dan semoga pemerintah juga dalam membuat kebijakan bisa tepat dan tidak merugikan rakyat. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Selalu ingat juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan inilah. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.